Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Niku kurang mau sithik dadi kula tulis tangan. Jala sabinara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malah penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al malaku. Hadza utawi iki ku al malaku malaikat. Nah, panodoro sampe rujukno kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi padha wae Nabi malaikat Jibril ning dirujukno rugen ana. Faqala mongko dawuh sapa Jibril ne. Sama kowe padha roe kanjeng Nabi yo pirsa malaikat Jibril ya napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kulo niku mboten terlambat. Kulo wau sedang papat muteng mriki lah, mulang pidul-pidul malah akhirnya terlambat rapat jam. Dadi nak kulo yo mboten terlambat, kulo mulang muteng masrum. Pakola muka dawuh sapa Jibril. Hadza utawi ku al malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhulika. Ing dalem sumangsane den ciptakno sapa malak qabla saat durunge kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medhen. Lagi iki medhen ning bumi. Mulai dhisik mengku iki ning langit ora tau napa medhen. Fala mana jala mongko sumangsane turun sapa al malak. Kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksude malaikat. Ya Muhammad ya Muhammad. Arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi iku matur ning kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja, nabiyan kang ya dadi nabi. Ya raja plus nabi utawa nabi plus raja, kok Nabi Sulaiman ngoten. At'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang ranti duit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kan dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Qala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Bale aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le Samir wa Ahmad wal Bajar wa Abu Ya'la wa rijalul awalin rijalus sahih. Wa rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasanin kama qala le Samir Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'a ziyadatin semertane tambah fi awalin dan kawitane hadis wa ziyada fi akhiri qala fakana mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dawar sapa Nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai. Jadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten lho, mutaqi niku kaya lungguh wong ngopi, lungguh wong sombong. Ya kulo dawuh sapa Nabi, aku lu mangan sapa ingsun kama ya kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa abdi sapa budak. Waktu amalan teman-teman tadi hadis Abu Hadis bin Abbas radhiyallahu anhu bima ana firatil mal inta tabrani boten. Mun kula waca ngantos niku terus kula waca terusane iki sing masalah Sidina Umar iki. Kita berpindah dulu. 2 menit. Sing mulai niku alenia niku cepat. Wa akhrajal maruzi niku. Sing pol pinten. Berarti alenia terakhir niku. Wa akhrajal maruzi fil idan anzirin. Wa akhrajal maruzi fil aidan anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal aidi maring salat Id. Salat lebaran Sayyidina Umar pas ape ngimami salat Id lebaran itu kafian itu tanpa sandalan. Kali-kali dia salat nabi ngimami masjid ra usah napa? Peniti sayuan. Kaga bil muntakhab. Kulo niku salat Id niku tak eling-eling jemiai kulo bapak wafat 2005. Kulo salat Id niku ping 7 bentuk. Ya. Biasa kok ikut boten salat. Sepanjang resiko dari ulama ngoten iki.
Mungkin ampun imame komat kula du, kadang di salat oraten. Kok salat oraten? Iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar khafian, tanpa napa? Sandalan. Sada fil muntaqa, padahal calon imam. Wa akhraja Nurian Muhammad bin Umar Nabi Nabi qala. Nada Umar bin Khattab as-shalatu jami'ah. Utai salat iku jamaah, ya salatu jami'ah ketus tarawih. Fala masama'a mong semangsane kumpul sapa anak manusa. Siap dimami Umar pas salat. Wa katuru lan akeh sapa anak. Soita mongko muga sapa Sayyidina Umar alim bemara ing mimbar. Sampai khutbah mangsane nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Id. Fahami dawa wasna alaih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah Subhanahu ayuhan nas. Niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah niki cerita niki. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula mboten pemenang kok rugen malah blas. Niku pemimpin besar. Cara tadi presiden, jadi Umar kados presiden, sebenarnya presiden tenan. Ngalim bisa, presiden ngalim. Bukan presiden negara, kok di presiden dunia dan akhirat mudah ini imam. Kancane kanjeng Nabi. Ayuhan nas, presiden tenan di Umar. Itu pidato pas salat Id ngaten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas salat Id pidato khutbah. Lakot ro'aituni, teman-teman wis tau ningali ingsun. Begitu liwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon menggembalai. Aku angon ala kholatin ing atase pira-pira keluargane dulur. Kholah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur ing bapak, nak kholah dulur ing napa? Ibu. Li kedue ingsun min bani mahzum saking bani mahzum. Aku iku saurip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulik kuwi. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun. Al-qabdota ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajah lan anggur. Fa adilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku ayomen lan dina. Terus mana jala mongko nuli medun sapa Sayyidina Umar. Dadi khotoe aku iku Umar. Dise iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah perangan wedhus diopahi sak genggaman berat utawa kurma. Ya wis awal uri mangan terus assalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sing mlete moto khotbah gak meriang ngono. Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra dhuwit ya tenang mawon. Sing dilapar luwih parah. Luwih napa? Parah. Faqala mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin dene dadi presiden. Mau khutbah masjid ta'ala an kok intanab. Mau pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dhewe lama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala an kok inta. Sing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ikta tegese menghujat panjenengan. Jika pidato dirung ana wong akeh jebule mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing sing isane mangan mergo buruh. Napa angon. Dadi taruhane nyawa. Pakola mengko dawuh Sayyidina Umar wa fataya ibn Aufin. Kuwi iki ngaji tenan ben sampean waras sing tau sombong ben waras. Sing tawadhu ya ora krana kere tapi krana tawadhu. Untuk kawan kere itu tawadhu boten. Saya kula iso tawadhu, maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan menen ra mulya tawadhu ora jelas. Pakola mongko dawuh. Lha nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos saniki sering teng pasar teng desa kula tempat kan. Iki biasa lugur teng kene nggon parkiran. Kesok benaran iso cangkemmu biasa mulya malah ra pinaran iki ora oleh. Aku nunggu ndur agak sopan kan. Aku ora tau mulya, aku mulya sak ning isor. Jenengan ku aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ora ilmune apa? Kok apa tenan ora apa-apa. Nah aku biasa mulya dadi nunggu ning isor apa-apa. Aku agak sopan. Biasa ra sopan aneh-aneh. Kok agak sopan lha iku biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Aku sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara gedeng tengene Rembang. Malah saya pidato ngundang Habib Taufik Asegaf nanti salah cerita. Saking ada Imam Malik niku, beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau imam besar teng Madinah.
Itu nak mau buang hajat besar. Itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat, teng turbah, teng bumi yang mengandung sinten Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid. Ini kurang kode karos gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mau nonton desain baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan air besar gitu kayak gini Thailand ada sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng kebelet tetap melayu kan. Menjauhi kawasan nopo. Nah, sing kanca kula ini kisah nyata. Aku pernah sepuh mbek kula nang undang pernah Mbah. Ya itu hati dulu ya bener banget. Makanya penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benernya? Saiki itu wong ngising ning gone kawasan Medina itu sopan banget. Iku dicane Thailand tuh ngisor banget. Dicane Thailand saya kira ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sakit orang menang. Desain bangunan Thailand itu ada kira datang Medina gue kangen. Kasih orang marat yo. Jadi desainnya kan ngisor kan. Jadi bawa banget. Artinya, itu harus sopan ya, gedung saya misal. Bukan Thailand kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Dan misalnya tarian 3 meter, itu saat sore mana bang? Kira 7 meter hampir sih. Wah cangkemmu. Loh orang gitu nih. Jadi kita anggap bener. Sopan itu kadang butuh biaya. Ya cangkem melek ini ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke baki dan belakang baki. Nah saya ini untuk dijual disiasati. Iya, disiasati betul. Alifon. Itu cangkem melek tapi kadang yang bener. Maksudnya ini paham. Jadi yo kaya ngeten-ngeten iki kula terus nol. Wa fakayabna aufin. Wa fakatila qasira yabna aufin. Ini satemene ingsun kholautu iku berpikir ingsun, maksudnya persepan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasat ni nafsi. Mongko nyeritakni, mongko berbisik ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ngene, antau desira amirul mukminin iku pemimpine wong mukmin kabeh. Paman dah mongko iku sapa Abdul ingkang luwih utama mingga dibanding sira. Terus Pak Arab ku mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha ing yen kok ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu ning atiku sedurunge pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh nggih ngrasa dinteni wong akeh. Aku iku GR wong sak munafik kok ngenteni aku wajar dong aku pancen amiril mukminin ya wajar pancen aku presiden sapa sing sakmene ora butuh aku napa presiden jadi sing luwih afdal timbang aku sapa karena dia cara berpikir gitu itu keangkuhannya dibunuh jebule tegletek mau trimo duwe masa lalu tukang ngangon jadi kapan-kapan ben atau pengen ra sombong nek diundang mau itu napa ada nama itu jatah mah itu hasanah amin wabil khusus ya al mukarram napa wabil khusus itu kita ben terus ngono wabil khusus. Ini mungkin kalau terang sebentar. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Ternyata nih kalau tak cerita. Kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang gawe pangeran wa kanal insan doluman napa. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini, sama ini ngangen-ngangen teman. Ini Dawe Siti Nomar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat. Dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina, karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing.
Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan. Dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina. Itu orang-orang yang luar biasa. Karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penuh. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ACT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, ini pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lho boten benar. Kula boten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir wis sugih, tapi ajane kula nu kere. Kula boten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mereka nak aku jalur tol untuk jadi wali. Jadi nak kula jalurnya kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere gitu apa? Agak pilihanku agak. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak apa? Pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu ke tempe dan nasi bungkus. Woi, aku nak panjang ngono kena ning ati wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kula. Wis tak sopan nek swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdullah bin Al-Ghaniyus Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing suwabar. Itu sing iso ngalahno derajat. Apa meneh wis fakir syukur lah malah kalah. Ana sing golek wong kere syukur tak. Golek kere nopo? Syukur nanti. Saro wong kere tak kete begrem. Paham? Mana gue anggar jalis bateri kan, aku gak bakat di bateri aku, gak oleh raga, gak teko kecil-kecil juga bateri haram, mungkin ketak, mungkin gue disom, tuntung. Kami kira makai tak terus biasa, tanah. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas kan syukur kondisi itu gak realistis, ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional, itu pokoknya goblok. Jadi dia tak terang lagi, ulama tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Lek bodoh nanti saya bodoh parmane jogo nopo? Paham gitu? Mulai sing ngaji temen iki sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere, kamu jaga semua, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu moro Singapura ning Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, diame tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti kowe syukur. Iku dari cablok kok kira kowe kalah sampai kowe. Wal fakirus sakir, tak pikir sing apa? Syukur. Mana kalau jadi ulama itu pemenangnya. Mana bojo kula tau, kowe kok ada parpatu juga, aku ora ngarang apa? Ngono ora ngarang. Jadi kayak gede ora ngarang. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai temu UIN sampai ini si naik tamu teng sekian bisnis, jadi ada sekian tamu. Ini kalau tak omong, lalu latihan melarat malah udah kan. Aneh tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu sudah baca. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak.
Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih. Universitas terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul ngaji aja gue roh. Kalau mau lihat orang betul ngerti. Ya kata, nanti kalau ya tenang nih bahasa, orang keturunan kira-kira ini dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu. Ya waktu sedikit sebena itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Ya. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Ya. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat pergaulan, lewat ini itu. Nah, gak ngono kalah mbek prestasi itu zaman anggon wedhus, itu duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang anggon wedhus. Iso mangan mergo anggon wedhus. Tapi terus ate iku yo wis hebat pertaane. Lho nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki jek melarat sebagian mungkin jek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar. Karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mulanya ketika ada pengiran, min asli dzalika katabna ala bani Israila, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja, termasuk di antara kafarahnya itu termasuk hitam. Falak tahamal akobah, wa ma adraka mal akobah, fakku rokobah. Au it'amun fi yaumin dhimat atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu dapat 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulane pengiran nyebut falak tahamal akobah wa ma adraka mal akobah fakku raqabah au kit'amun fi yaumin di masrubah yati man damat rubah au miskinan damat rubah. Mulane orang wali kok mesti itu betul. Mulane kula niku mboten sombong, mulai kecil saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. Serang atau saya sing 1.000 itu nak kancam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak saya sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah itu 2,5% gak ada kancam. Ya itu 2% itu sampai kan. Tetapi 2,5% pas-pasan, paham ya. Nah itu pinten 20%. Sulus. 1% pinten? Sulus. Nah saat diure itu rapati apik. Mungkin masjid kok maksa. Malah rapati apik. Soalnya kan dinasti ana wong ada Nabi kula iso sedekah sak diure itu dari Nabi wong ojo tenane itu kok ngonampar geremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fakir ndak wali karena peristiwanya tadi wis fakir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir. Duwe randuwe, tabungan randuwe, beras dak duwe, sembako dak. Sebetulnya dibalik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali.
Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini dicubles, diselang. Mau perkara sambut. Kue ngombe sak gula campur kuman-kuman tetep ambek kan. Kok kumane gak minat wong pikir. Pakanan gak tetene juga wong sugih mari penyakit. Kuwi wong marah. Kuman itu selera apa? Kemangsamu kuman gak diselera, tak kuman itu apa? Lah iya. Aku menyakit wong iki gak diobatno, jadi rugi deh. Karena dia gak jadi artis, gak jadi apa? Tapi nak menyakit wong sugih kan di laboratorium, jadi apa artis. Kuman itu perhitungan. Ora rukin ngobrol apa itu sama apa. Dia jalan suka-suka. Aku dijak cek lagi itu dulu tanggalnya ke daluwarsa tau. Ora kena apa. Tibae koncone berrokokan, ora tutupan. Wis ora laler ceblok terus. Ya man mergo kuman yo duwe selera. Masa diselera sampean tok kuman yo punya napa? Paham itu. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berkata ngendikan al-faqirus sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqirus syakir itu afdalu minal. Wis fakir terus syukur. Mana nganti bojo kula lu bingung ben ra susah kula ya kakuat. Ini perkara itu kula. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya saya secara fisik punya penyakit. Jangan di dokter, perut saya itu kandungan jantungnya. Malah apa itu cepat mati. Itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Ternyata mereka aku rasa banyak. Bagus yang hati-hati yang paling problemnya mati terdekat ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya juga mati kan ya. Wah, repot itu nggak ada. Jadi rumah sana aku stop. Perkaranya divonis ini itu rumah sana aku. Jangan memang. Jadi begini lah sakit nopo nara loh, reyuk biasa. Reyuk apa? Tapi sore ini iya semalam banter mari mati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Itu ya baik-baik ya. Ini penting kalau aturakan supaya jenengan wis fakir ning dunia sampai fakir teng nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong dari Tidak Umar terus jadi presiden, ini gue prestasi terbaik. Ya udah dia tawangan wedhus untuk apa iso nyelametno nyawanya. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden, itu dia nelang rasa prestasi terbaiknya itu zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tahu lho ngalamin. Tapi ora wali, perkarane ora syukur. Gremeng. Mane gremeng susah. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Malah ngendikane kanjeng Nabi, belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini itu dengan hadis qudsi, malam yardo bi qadai, walam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, falyat tukabkan siwai, wal yakhlas min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mbek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firman atas kula ngene wong alim rapat ngene sing hormati dimbarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, faljat subroban jiwa. Silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari pangitku dan bunyi. Sotra repot. Wes kere diancam. Lu pulau berkali-kali loh. Mungkin nak corot yang biasa itu stop. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu stop. Nah, kalau dia tenang, bukan sombong ini ya tenang saja. Ya, kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubat. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti apa? Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Kalau ini dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengagum Anda. Masa ngobat ya ngobat. Tapi waktu terus ngajak ngenes malah lara kok. Dan akhirnya nabi hujan ya lalu. Ya akhirnya gitu. Mau hujan ke. Nak obat iki duduk ke sing kodo nak duduk nak ora ya ora saya aku mau iki eksperimen ya ayo nak. Saya kerakat. Ulama kok tidak ngaku logika. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi Guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal dan suara. Dari kanjeng Nabi.
Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu sebulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Khalifah. Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasi itu mau terima tukang azim. Mati, tapi orang tahu kebagian tu. Lalu wong fakir sing sabar sing syukur sing ora kebagian tu. Aku sebenarnya lepas keluarganya. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah ini harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa, bapakku memang revolusioner, bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, roh rasanya untuk fasilitas negara, roh rasanya dikawal, roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh memikir, anak presiden kudu jadi presiden, bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Hanya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bujuk kalau ngomongnya, kalau ngomong orang alim kayak saya, itu mungkin simpati orang alim saya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ingin. Saina-inane aku ning dunya, ngomong masjid Rukin Mustafa cek Pak Ayu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa? Fasilitas. Sama lah wong alim liya, wis kere ngalim ora percaya. Mergawe kebodohan terus. Wis ujung mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar tidak bilang, mergo bilang rasa orang sempat kedumal dunia. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sama lak diritani pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan dari Rasulullah. Bareng adzan itu dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. Pengarang lagi sokore. Terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu'adzin. Iki gagak muka Ka'bah. Dengan ini dia mengkuras-kuras di orang yang berdua Rasulullah. Mas, yang pernah paman-pamannya. Apa dah ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kok saya elek wirang wong Ethiopia kan muka napa? Kan ada. Wong kafir-kafir kuat, untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Yaitu gagak munggah napa? Munggah napa? Tak urip-uripe bilang juga nyanyian kok. Nganti ning Medina gitu gonya. Tapi berhubung ning dunia ora kebagian iki, sok bedene ning suatu. Ya akhirnya malah bingung sama kancane to lha opo. Apa mlebu dhisik barang malah repot. Malah repot. Malah aku seneng swarga gurih sedeng wis kok. Kancane mirang. Mulane kula nate cerita tengah sini iki nate cerita. Kula nate nasihat kanca kula, Gus, aja geman oleh teman-teman. Mari keluarga mau kanjeng Nabi karo guru-gurunya. Malah rae tak sungkan. Soleh biasa wae kok tetep mawar aku kok mau pisar. Masuk akal agak-agak. Iya. Wah. Soalnya teman-teman ini repot. Misalnya swarga berkanjeng Nabi Rukin. Ning dojo wis bojo rapati apa? Nek ana ape kelon sungkan. Paham? Sungkan mendila dilo. Tapi nek awar padha kancane kan damai napa? Cegeman kesolehan teman-teman. Kok kuwatir keluargane awar para napa? Biasa kesolehan kok ben tetep awak-awan kumpul. Utek elek. Paham ya, terus ini ngaji tenan gitu. Terus ini perhatian ke jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Mana wonten cerita dan ini di hadis sahih saya tambahkan ini di hadis sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini wong jenenge lonte agak priayi. Lonte itu betul apa? Barang ngerti asuh ngeleti lemah itu dia menafsirkan tuh pasti anjing itu kehausan. Cara ra lonte ora kober ndekne ku nganggo sepatu boot ngoten niku. Medun teng sumur. Wong biasa lonte saenake dhewe terus sepatune dicopot. Mergo tangannya dua itu nggo ngranggang-ranggang munggah napa? Sumur. Muzah bahasa Arab itu sepatune dicopot.
Mau saking kepinginnya ngombeni napa? Dan itu bareng asune diombeni. Niku pangeran syukur. Mergo dianggap nyelametno nyawane napa? Asune diparingi tobat dadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabul. Jadi sejarah tentang nyelametno nyawa itu luar biasa. Hatta nyelametno asuwe sejarah yang ada. Lalu kula nu masalah ngoten niku hati-hati. Kula nate ngaji teng mriki cerita. Bojo kula nu sedeng kromo. Nek ana sisa makanan dijabut. Itu kalau memang kue garisi mendesak mbok resi, wis ben ning bawah. Paling enggak semalam itu semut-semut wis tamangan. Rasa peksa mbok resi. Lah yo ngene mangan semut wengi ae kok geger meraka ruwan. Jare risi nang lho kok pawon gak ketok mripat agak nopo. Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif, tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena itu menyelamatkan apa? Semut. Itu ngekei rezeki semut. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa, tapi bagi semut kupes, mungkin ngekei mangan aku ya kuat. Ngekei semut ya ora gel. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita, misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya, saya Jabidi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ihya. Dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergo sinau napa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayangnya pangeran ning aku itu tumituk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celupkan di mangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat berau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia pen tutul, benar? Pas lalat ini ngombe, ini Imam Ghazali di barno. Ngekei hak, lalat itu menikmati, ngombe. Dan saat itu pangeran ridho be aku, ya juga derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele, tapi itu saya nggak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kan Nabi ngintikan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, gamane sajadahe tiga kucing. Itu milih ganti sajadah. Nah dari kiai kuna malah milih sajadahe digunting musanad tiga. Teknik. Jika kucing itu hewan paling apik nasib. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nanti disebut ada surat Naml. Ya, sakono sing hafal Quran, wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu dia anak bojo. Jadi pacar barang, semut itu dia anak. Itu artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya masalah. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongane semut. Itu ujian kenabiannya dia, karena iso omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso dasane semut terus melepuk-melepukan? Apa iso duwe akibat menyelamatkan apa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukannya Sulaiman waktu siroli Sulaiman junuduhum minal jinni wal insi wa tayri qaumidaun hatta idza atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah peliwat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang nopo semut. Ono markas nopo semut. Hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatu. Asan sini mau cari bapak sini. Enggak, sini. Oh sama suami. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut qulu mata dinakum la yahtimannakum Sulaiman wa dinu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Itu mesti mati. Orang tak sebenarnya kan orang nekah. Tapi kan anak-anak bocor. Bocor dorong ora penting anak mati apa tangis itu. Padahal dorong dia tidak lopo kok tangis. Tapi tetap bagi yang terkait. Nah, anak ya penting. Dorong wong ora penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut, ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum. Hei pasukan semut, kowe saiki kudu menghindar. La yaqtimannakum Sulaiman wa juru. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum la yasurun, ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa?
Nabi Sulaiman dari jauh fatabas sama doh hitam min qaulika wa qala rabbi auzi'i an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane, yaiku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian, biar tidak. Dari kawan kurang lagi, pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawa ini semua itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Wes pewenangan mata ini doan pelang-pelang. Ya para santri omah akeh tikuse gue tuwe mbak mau khusus gue nembakin apa. Wah, no kajian semut pemenyatan anak saya itu hingga detik ini tuh ya biasa. Omah kula tikuse kekuatan yang omah kula elek, ya tenang mawon. Bojoku bengak-bengak sambarno. Lah jam 2 lagi. Ikut ibu makan jenis bisik ini aku. Orang bisik dene, jadi tak mau. Orang bisik. Ya tapi kan gak wajar itu wajar orang salah bisa. Nah ini cerita ya, memang sama tidak harus seserius saya. Kalau lah ya cerita, cuma roh karpe, yang biasa natua roh nopo karpe. Sini. Loh sini. Sudah ketemu suat. Ya terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman iso bahasane semut itu bahasa sing sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Al-Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Mulanya kalau kepengen dengan jaga kehidupan. Jadi kalau ambil anak, ambil cayatin, pokoknya kehidupan itu. Mulanya saudara paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Kalau kayak saya ini. Misalnya Kiai Samulyani Kulon, misalnya mertamu mulai anggur merah, anggur ropo, disuguhkan. Itu pakanan aksesoris. Kadang Kiai ini juga bangga disuguhkan. Sebetulnya yang peristiwa besar itu yang kaitannya. Ya, paham ya, yang kaitannya apa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama Kiai itu baik. Tapi Kiainya sendiri harus tahu. Saya tak sadari. Pak ambil hati lo bebo entek. Betul ya. Siapa orang luarnya gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, sebentar. Sini aja. Sama aku ya. Terus ini ngaji tenang ya. Terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Berkipulan senang cerita-cerita aplikatif. Artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah irhamu man fil ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu napa? Kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Apa ya saiki bener di manuk makani terus, perkarane larang. Baru mati, enggak ada mati. Orang perkara utang materialistik semua repot-repot. Wah, kemarin malaikat nyatet ngamalmu bingung, rumet, ngamalin apa? Makanya manuk sebulit niate bis. Iya, karena itu ajaran Nabi, itu ajaran setan. Nabi semua itu kumpul sepuluh apa pengira. Paham ya, tetap nih ngaji ini kalau suwon. Sampean paham, sampean rasa anut teori ini wong materialistik, wong marap kok ayam kondi. Carane wow ya, cara berteori gitu. Piye wae inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi. Beliau ulama Fariqat. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hamdu lillahi fi samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Annari tanahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa 'allimhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa anta
wa rasulan ya Allah sabbahaka wa hamdaka wa kabbaraka fakana min ta'limihi lana ya Allah subhanaka Allahumma bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika midada kalimatik subhanaka ya Allah la nufsi sana'an 'alaika anta kama asna'ta 'ala nafsik lakal hamdu mil'is samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du walakal hamdu ya Allah idza radita walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu ya rabbana hatta tardu 'anna wa anta 'anna radin ya Allah lakal hamdu wa anta khairul hakimin walakal hamdu wa anta ahkamul hakimin fazayyinna ya Allah fi zinati tasbihika wa tahmidika wa takbirik hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah abiduna laka marfubuna ya Allah hatta nahya wa namuta wa nahnu ya wa ala abdiyatina wa anta rabbuna wa anta ghafurun syakur wa anta ya wali ilahana wa kama akramtana bi fadli kitabikal karim fazayyinna wa bi zinati wa akrimna warzuqna ya Allah min mukrimina kitab karamatan nakunu ma'al mu'minina wa ma'a jama'atina muhibbina ila yaumil liqa'ina mardina inta wa mahdubina inta ya ilahana ya Allah hatta tardu anna wa anta anna rabbina wa ilahana anta qayyumus samawati wa anta hayyun la tamut fa amitna wa ahyina ala dinika wa ala syahadati wa yaqini wa ilmi annahu la ilaha illa anta subhanaka wa anna muhammadan abduka wa ilahana natayaqanu fi anna minna ilaika wa anna ma minka la yanfa farzuqna ya Allah halawatal iman wa halawatas sabri wa halawatas syukri hatta nardo angka wa anta anna radin ya ilahana ya Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adhaban nar sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Aduna fi